Senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti dengan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran ini. Pada materi sebelumnya, saya sudah membahas materi-materi tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya telah kita bahas, ya. Materi-materi tersebut diantaranya ketenagakerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, pengangguran, macam-macam pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, serta bagaimana cara mengatasi pengangguran. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 kelas 11 semester 1, yaitu sistem upah. Setelah mempelajari materi tentang masalah-masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, bagaimana perasaanmu sekarang? Tentunya kalian berharap semua permasalahan yang dihadapi negara kita dapat segera terselesaikan, ya. Semoga amin. Kini kalian akan semakin diperkaya dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan ketenagakerjaan. Salah satunya yang akan dikupas berikut ini adalah tentang sistem upah. Silakan disimak uraiannya, ya. Sebelum kita memperdalam materi mengenai sistem upah, kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari upah itu sendiri, ya. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Jumlah upah yang diberikan biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, tanggung jawab pekerjaan, serta regulasi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, upah juga bisa terdiri dari komponen lain seperti bonus, tunjangan, dan insentif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sama antara upah dengan gaji? Secara umum, upah dan gaji sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks pembayaran kepada pekerja. Upah itu yang pertama biasanya diberikan kepada pekerja harian atau mingguan, seperti buruh atau pekerja lepas. Kemudian upah dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau satuan hasil yang dicapai. Misalnya seseorang yang dibayar per jam atau per hari dianggap menerima upah. Kemudian upah juga bersifat lebih fleksibel karena bisa berubah-ubah sesuai jumlah waktu atau volume kerja yang diselesaikan. Kemudian gaji. Gaji itu umumnya diberikan kepada karyawan tetap atau pegawai yang memiliki status lebih formal di perusahaan. Besaran gaji biasanya tetap setiap bulan, sehingga tidak tergantung pada jumlah atau hari kerja yang dihabiskan. Gaji juga termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang diatur oleh kontrak atau kesepakatan, seperti tunjangan kesehatan atau transportasi. Setelah kita memahami pengertian dari upah, yaitu kompensasi yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tenaga dan waktu yang telah disumbangkan, serta perbedaan antara upah dan gaji, di mana upah cenderung dibayarkan berdasarkan waktu kerja atau hasil kerja, dan gaji diberikan secara tetap kepada pekerja tetap setiap bulannya. Maka kita akan melangkah lebih jauh untuk membahas berbagai sistem upah yang diterapkan di perusahaan. Sistem upah ini mencakup metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan, produktivitas, peraturan pemerintah, dan kebijakan perusahaan yang semuanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja, serta efisiensi perusahaan dalam mengelola tenaga kerjanya. Ada beberapa sistem upah yang digunakan untuk menghitung upah pekerja, yaitu 1. Sistem upah menurut waktu. 2. Sistem upah menurut prestasi. 3. Sistem upah borongan. 4. Sistem upah premi.
5. Sistem upah partisipasi. 6. Sistem upah mitra usaha atau co-partnership. 7. Sistem upah indeks biaya hidup. 8. Sistem upah skala berubah atau sliding scale. 9. Sistem upah produksi atau production sharing. 10. Sistem upah bagi hasil. Marilah kita bahas sistem upah yang disebutkan tadi di atas satu persatu ya. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu atau lama bekerja dari pekerja tersebut. Misalkan tukang bangunan dibayar per hari 150.000. Bila dia bekerja 10 hari, maka akan dibayar 1.500.000. Jadi perkalian antara hari dan jumlah pembayarannya. Kemudian yang kedua, sistem upah menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi ya, jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima oleh pekerja tersebut. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja ya. Misalnya untuk membuat rumah ukuran 30 meter kali 10 meter disepakati diborongkan dengan upah 100 juta sampai rumah tersebut selesai. Pembuatan rumah selain diborongkan juga bisa dibayar dengan sistem upah menurut waktu ya. Misalnya harian, agar tujuan pekerja tersebut bisa lebih bagus dan hati-hati dalam membuat rumah. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang bisa dibayarkan lebih mahal dibandingkan dengan upah borongan. Kemudian sistem upah premi, yakni pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya, bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam, akan dibayar 250.000. Dan kelebihannya dari 50 boneka akan diberi premi, misalkan 30.000 per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka, dia akan menerima 250.000 ditambah dengan 30.000 dikali 20. Berarti dia akan mendapatkan 850.000 rupiah. Kemudian yang kelima, sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun. Upah ini merupakan bonus atau hadiah. Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem ini pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi disebut juga dengan sistem upah bonus. Kemudian yang keenam, sistem upah mitra usaha atau co-partnership, yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan saham diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan. Kemudian yang ketujuh, sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarannya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, maka semakin naik pula besar upah yang diberikan. Sistem upah indeks biaya hidup ini penting terutama di negara atau wilayah dengan fluktuasi inflasi yang signifikan, karena membantu memastikan bahwa pekerja tetap memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh dari sistem upah indeks biaya hidup ini adalah kenaikan upah berdasarkan inflasi, serta kenaikan upah di sektor publik. Kemudian yang kedelapan, sistem upah skala berubah atau sliding scale, yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah. Demikian pula dengan sebaliknya ya. Kalau penjualannya berkurang, kemudian upahnya juga pasti berkurang.
Contoh pada sektor pertanian. Petani yang bekerja di perkebunan bisa mendapatkan upah yang disesuaikan dengan harga jual komoditas. Misalnya, jika harga kopi di pasar meningkat, maka petani akan menerima upah yang lebih tinggi karena nilai produksi mereka lebih besar. Namun, jika harga turun, upah yang diterima juga bisa menurun sesuai dengan hasil penjualan. Kemudian yang ke-9, sistem upah produksi atau production sharing, yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksi naik 5%, upah juga naik 5%, demikian pula sebaliknya. Sistem upah produksi ini memberikan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Karena semakin banyak yang mereka hasilkan, semakin tinggi pula upah yang mereka terima. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kualitas. Karena fokus berlebih pada kuantitas, bisa mengorbankan mutu hasil kerja. Contoh, penjahit di industri garmen atau pekerja di perkebunan. Kemudian yang terakhir, sistem upah bagi hasil, yakni pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh. Sistem ini biasa dipakai di sektor pertanian. Misalnya petani mengerjakan sawah milik orang lain dengan hasil separohan. Artinya bila sawah menghasilkan 2 ton beras, petani penggarap mendapat 1 ton dan pemilik sawah juga mendapat 1 ton. Begitu. Di Indonesia, pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besar upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka pemberlakuan UMR atau upah minimum regional diubah menjadi UMP, upah minimum provinsi, dan UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Dalam hal ini pemerintah kota atau kabupaten tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan pula antara lain yang pertama, UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Itu berarti bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, berhak memperoleh upah di atas UMP atau UMK. Yang kedua, bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK, dilarang menurunkan upahnya. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 yang mengatur pajak penghasilan bagi pekerja. Menurut peraturan ini, bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK, maka pemerintah wajib menanggung atau membayar pajak penghasilan para pekerja tersebut. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud mengurangi beban pajak para pekerja yang upahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK. Demikianlah pembahasan materi kita untuk kali ini tentang sistem upah dalam bab ketenagakerjaan. Pesan saya, jangan lupa pahami dan dimengerti apa yang telah kita bahas bersama tentang materi ini. Nanti lembar kerja peserta didik akan diberikan langsung di kelas oleh saya. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.